Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gua Irsan56. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang film yang baru rilis tepatnya 23 Oktober lalu, yaitu film Story of Kale When Someone in Love. Ya, jadi film Story of Kale ini adalah spin-off dari karakter Kale yang diperankan oleh Ardhito Pramono pada film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini di 2019 lalu. Nah, sedikit sinopsis untuk film ini menceritakan tentang karakter Kale sebelum bertemu dengan Awan di NKCTHI. Jadi, apa yang membuat Kale menjadi Kale yang kalian tonton di NKCTHI? Itu ada jawabannya di sini. Nah, film ini tuh bermula ketika Dinda yang diperankan oleh Aurelie Moermans dan pacarnya Argo yang sedang berargumen tentang hubungan mereka. Dinda itu terlibat dalam sebuah toxic relationship gitu. Terus masalah yang mereka ributin ngebuat hubungan mereka di ujung tanduk. Hingga akhirnya si Kale ini muncul untuk menyelamatkan Dinda dari hubungan toksik di antara Dinda dan Argo. Singkat cerita, Dinda menjalani hubungan dengan Kale. Namun karena rasa cintanya Kale yang berlebihan, Dinda merasa ada yang kurang sehat di hubungan mereka sehingga Dinda minta putus ke Kale. Jadi apakah keduanya tetap bertahan atau kandas di tengah jalan? Lo orang tonton aja lengkapnya karena gue takut spoiler ya. Nah, langsung ke pembahasan. Secara angle cerita, film ini dikemas secara sederhana. Buat teman-teman yang belum nonton NKCTHI, gak usah khawatir karena film ini kayak punya kisahnya sendiri. Jadi dia tuh berdiri sendiri, gak terlalu pengaruh dengan alur film dari NKCTHI. Terus untuk alur cerita dari film ini punya alur mundur dan banyak adegan flashback yang menceritakan hubungan antara Kale dan Dinda. Dari awal gue mulai nonton film ini, gue gregetan banget sama aktingnya Ardhito dan Aurelie. Acting mereka tuh bagus banget, mereka cocok banget jadi pasangan di film ini gitu. Juara lah, salut lah buat mereka. Terus next kita bahas untuk karakternya Kale dan Dinda ya. Kalau lo udah nonton NKCTHI, lo udah dapet bocoran sih kayak gimana tuh emosionalnya si Kale terhadap sesuatu, apalagi hubungan gitu. Terus kalau untuk karakternya Dinda di sini kelihatan masih kayak perempuan yang punya perasaan labil gitu. Dan kalian bakal dibuat gregetan, kesel, dan baper ketika lihat Ardhito dan Aurelie beradu akting sebagai pasangan. Sebagai Kale dan Dinda. Gue tuh kayak ngerasa ngelihat kadang Kale yang lebih dewasa, kadang Dinda yang lebih dewasa, terus aja tuh berputar seiring berjalannya waktu di film ini. Jadi gregetan banget sumpah. Nah, film ini juga cocok untuk ditonton anak muda, buat lo orang yang lagi galau terkait hubungan lo dengan pacar, atau lo yang pernah ngalamin toxic relationship, bakal relate banget sih dengan film ini. BTW, film Story of Kale ini cuman bisa ditonton di bioskoponline.com ya. Nah, bioskoponline.com ini adalah layanan streaming berbayar, tapi bayarnya per film gitu. Jadi bukan bentuk subscription kayak contohnya Netflix atau Apple TV. Terus harganya ini karena bayar per film jadi murah banget. Dan untuk nonton Story of Kale ini cuman 10 ribuan. Dan lo bisa nonton sampai 48 jam ke depan. Lo itu bisa tonton kapan aja dan di mana aja. Bisa lo akses di PC dan di handphone lo juga. Terus bayarnya juga gampang. Bisa pakai e-wallet kayak GoPay, OVO, Dana, atau layanan perbankan yang udah support QRIS. By the way, gue gak disponsorin sama bioskoponline.com. Gue shout out buat kasih apresiasi ke mereka. Karena project ini kalau gak ada mereka gak akan bisa rilis sih. Gue salut buat teman-teman yang udah terlibat sih di project ini. Balik lagi ke review, banyak banget pesan yang bagus dari film Story of Kale. Dan ada salah satu quote yang nyangkut banget di gue, yaitu gak ada yang bisa bertanggung jawab dengan kebahagiaan kita
selain diri kita sendiri. By the way, quotes ini sebenarnya udah nempel di otak gue tuh dari 2014 lalu lah. Dan sampai sekarang gue selalu pegang quotes ini sebagai prinsip, mungkin sebagai prinsip hidup gue. Nah, gue dapet quotes ini dulu tuh dari web kayak konsultasi cinta gitu. Dan gue udah terapin ke kehidupan sehari-hari gue. Jadi pas quote ini disebut di film Story of Kale, gue nonton sambil mengangguk tegas karena gue udah pernah ngerasain hal macam kayak gini. Terus lanjut buat rating film ini gue kasih 8,5. Karena durasinya ini sebentar banget dan endingnya bikin kepo banget. Tapi secara produksi ini gila banget. Karena ini kondisinya kan mereka produksi selama pandemi COVID-19 ya. Jadi gue salut banget sama semua orang yang terlibat di proyek film ini. Gue mendoakan mereka semoga tetap sehat selalu dan semoga masih bisa menelurkan karya-karya yang lebih keren lagi ke depannya. Terus di film Story of kali ini juga ada after credit yang nyambung ke alur NKCTHI. Jadi lo orang jangan buru-buru close browser setelah nonton film ini ya. Ini gue kasih tahu aja, itu penting. Anyway, nextnya gue mau ngeluarin beberapa unek-unek yang bikin gue keki. Nah, buat lo yang belum pada nonton, better stop aja dengerin sampai sini karena gue takut spoiler. Ini gue udah kasih disclaimer nih di depan. Lo orang bisa balik lagi lanjut dengerin setelah lo orang pada nonton. Oke, jadi gue mau share beberapa unek-unek yang bikin gue keki nih ya. Pertama, beberapa kata-katanya Kale ke Dinda itu kayak buaya jantan banget. Sumpah. Gue pas dengernya tuh keki sendiri. Gila, ini orang buaya banget sih. Gokil nih scriptwriternya. Terus Dinda juga kayak kemakan omongan buaya. Sebel banget gue. Asli ya, tapi namanya juga ceritanya kan Dinda lagi labil gitu ya kan. Ya mau gimana lagi, disitulah buaya masuk gitu. Terus yang kedua, adegan pas Kale sama Dinda PDKT sampai akhirnya mereka ciuman. Gue yakin banget sih bikin fansnya Aureli dan Ardhito bakal keki berat. Asli. Bisaan aja lagi nih Mas Angga Dwi Mas Sasongko bikin scene ciuman ala-ala Spider-Man gitu. Jadi posisinya nanti mereka kebalik. Terus ciuman. Terus gue kayak gitu lihat Aureli ciuman sama Ardhito. Menang banyak lu Ardhito. Gila. Lu laki bastard sih, anjir lah. Ya tapi profesional lah. Udah dituntut ya kalau udah kayak gitu, emang tuntutan peran. Salut sih. Untuk adegannya gokil. Terus yang ketiga, pas di ending ini agak bikin kepo. Dinda minta putus dan dia ngaku dia mau nikah. Wah gila. Nikah sama siapa? Gokil. Kagak dikasih tahu men. Ngegantung banget. Sebel gue, penasaran gue anjir. Itu jadi misteri banget sih. Tapi kayaknya udah segitu aja ya unek-unek gue buat cerita ini. Sebenarnya lebih banyak kekinya sih daripada unek-uneknya. Nah anyway, gue kasih rating film ini 8,5. Karena kualitas dari V-Cinema Pictures, para aktornya, ceritanya itu udah bagus banget. Durasinya aja sih kurang panjang. Tapi kayak kalau dipanjangin bakal awkward banget. Terus soundtracknya juga bagus. Gue langsung searching bikin playlist gitu buat soundtracknya di Spotify gue. Original soundtracknya itu dari band Arah sama Ardhito sendiri. Dan lagunya enak-enak banget. Ya lo harus cari sih kalau udah nonton gitu ya. Gokil. Salut buat teman-teman yang udah terlibat di proyek ini dan semoga kalian tetap sehat selalu dan masih bisa terus berkarya untuk kedepannya dan meramaikan bioskoponline.com karena listnya itu dikit banget list filmnya. Mungkin next episode gue bahas tentang bioskoponline.com dari pengalaman gue pakai platform ini ya. Terus kalau lo orang ada
kritik saran atau ada rekomendasi film, bisa DM ke gue di IG @irsan56. Segitu aja mungkin untuk episode kali ini. Singkat-singkat aja karena gue ini bikinnya kejar tayang. Anyway, gue Irsan56 pamit. Ciao.